Shalom, apa kabarnya jemaat Cewek Harapan Indah? Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kalau sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dan saya juga percaya kalau setiap kita, dimanapun kita berada saat ini, kita ada dalam kondisi yang baik, kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang bugar, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang megang kendali dalam kehidupan kita, dan Allah yang punya kuasa yang begitu besar tak terbatas. Dia sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau datang sama Tuhan. Biarlah di ibadah online yang singkat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang mencari wajah Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun mungkin saat ini adalah saat yang sulit untuk mengucap syukur, tapi biarlah dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau bilang terima kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau karyanya adalah karya yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau bersyukur padamu karena kasih-Mu yang besar. Kami mau memuji-Mu. Oh Allah yang bertata dalam hidupku, Yesus Kristus, Bapa dan Rajaku. Terima kasih, kasih-Mu besar, kasih-Mu hebat. Oh, ku mau bersyukur lagi karena perbuatan-Mu dahsyat dan hebat. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena kami percaya kemenangan sudah kau berikan pada kami Tuhan. Kesembuhan sudah kau berikan kepada kami Tuhan. Kekuatan baru sudah kau berikan kepada kami Tuhan. Pengharapan baru sudah kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah itu boleh tertanam, tumbuh Tuhan, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang sampaikan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Jadi peneguh Tuhan untuk setiap iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya sangat berbahagia oleh karena
1 minggu yang lalu saya berbicara tentang bagaimana kehidupan saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan kemarin tepatnya gereja Tuhan di tempat ini sudah membagikan nasi box kepada saudara-saudara kita. Dan saya sangat berbahagia oleh karena bagaimana pada waktu saya menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu, diresponi dengan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ketika hidup kehilangan arah tujuan. Mari kita membuka Alkitab kita, terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 6. Ketika hidup kehilangan arah tujuan. Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul, coba perhatikan Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus. Siapa anak-anak Zebedeus? Anak-anak Zebedeus adalah Yakobus dan Yohanes, artinya sudah ada 5 orang. Dan ditambah lagi 2 orang muridnya yang lain. Total di ayat 2 ini menjelaskan ada 7 orang daripada murid Tuhan Yesus yang berkumpul di situ. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Coba perhatikan, tadi ayat 3 bicara tentang malam, tetapi ayat 4 sudah berbicara berganti hari, sudah mulai siang. Artinya para murid telah menangkap ikan sepanjang malam hingga menjelang siang hari. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak alasan orang kehilangan arah tujuan. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui, kalau kita menggali, mencari tahu tentang apa yang menjadi alasan mereka kehilangan tujuan, dan alasan yang terutama, alasan yang paling banyak yang kita bisa temukan adalah karena mereka kecewa. Karena mereka kecewa, akhirnya mereka sudah tidak lagi memiliki arah tujuan hidup mereka. Yang tadinya mereka menginginkan diri mereka menjadi seorang, mungkin bisa dikatakan sebagai dokter, tetapi pada waktu dia kecewa dengan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, akhirnya harapan itu, cita-cita itu sudah akhirnya sirna. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, itu juga yang kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam kehidupan para murid. Murid-murid pada saat itu begitu mengalami kekecewaan dan nampak dari apa yang mereka lakukan. Saudara-saudara kasih Tuhan, itulah hebatnya Alkitab yang saudara dan saya miliki. Karena Alkitab ditulis dengan jujur tanpa menutupi apapun juga. Walaupun memang dari pembacaan kita tidak menemukan kata vulgar, yang vulgar tentang kekecewaan mereka. Namun atas dasar apa? Mereka harus meninggalkan panggilan Tuhan sebagai penjala manusia dan mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Saudara-saudara, ini patut kita jawab. Jawabannya ada tak lain karena mereka merasa kecewa, karena mereka sangat kecewa kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hal ini dapat kita lihat pada waktu mereka sudah lama meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan. Mereka sudah menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena kematian Tuhan Yesus, saudara-saudara, akhirnya membuat mereka kembali lagi kepada profesi lama mereka sebagai nelayan. Dan mereka sudah kehilangan arah tujuan mereka, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 2, disebutkan ada 7 nama, saya sudah katakan ada Petrus, Thomas, Didim, dan Nathanael, lalu juga ada Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid lainnya yang tidak disebutkan namanya. Artinya mereka adalah orang-orang yang sedang berkumpul mengalami kekecewaan yang sama. Mereka adalah orang-orang yang saat ini sedang tawar hati. Mereka yang sudah kehilangan tujuan, arah tujuan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya juga menemukan ada banyak orang-orang yang telah kehilangan arah tujuan mereka. Itu sebabnya
Kebenaran firman Tuhan ini, tatkala engkau dengar dan engkau merasa, Pak Edi, engkau sedang berbicara tentang hidupku. Aku sedang kehilangan arah tujuan setelah apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saat-saat ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kalau engkau sedang mengalami kekecewaan tujuan, hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang kekecewaan pada waktu engkau mengalami keadaan-keadaan yang sulit saat-saat ini dan akhirnya kau kehilangan arah tujuan. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan ini sangat-sangat akan menolongmu. Kebenaran firman Tuhan ini akan membangkitkan engkau menemukan lagi arah tujuan yang sebenarnya. Itu sebabnya izinkan engkau membuka hatimu dan Tuhan bekerja untuk mengubahkan kehidupanmu, memulihkan kehidupanmu, dan akhirnya engkau memiliki semangat, engkau akhirnya menemukan kembali arah tujuan yang semula yang Tuhan telah berikan kepadamu untuk kau jalani. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat bersama-sama apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang kekecewaan sehingga engkau kehilangan arah tujuanmu. Yang pertama adalah, coba perhatikan di ayat 3 dan 5. Namun saya ingin baca ayat 3 lebih dulu. Dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tolong garis bawahi, tidak menangkap apa-apa. Orang yang hidupnya kecewa dan akhirnya kehilangan arah tujuan mereka adalah orang yang tidak akan menerima apa-apa. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang kurang dari kehidupan para murid? Mereka sudah dilahirkan dari keluarga nelayan dan dibesarkan sebagai nelayan. Pengalaman mereka sebelum mengikuti Tuhan Yesus cukup untuk membuat mereka menjadi seorang yang handal. Cukup membuat mereka mengerti bagaimana mereka menjadi seorang nelayan yang hebat untuk menangkap ikan. Tatkala mereka saat itu kembali lagi sebagai nelayan, saudara-saudara kasih Tuhan. Kalau kita merenungkan kembali tentang apa yang mereka lakukan, saya berpikir apa yang mereka lakukan ada sesuatu yang wajar. Karena mereka hanya memiliki keahlian sebagai nelayan. Saudara-saudara, mereka tidak punya keahlian yang lain. Setelah apa yang diimpikan bersama dengan Tuhan Yesus kandas dan menimbulkan kekecewaan dan akhirnya mereka kembali sebagai nelayan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Tatkala mereka sudah meninggalkan panggilan Allah, tatkala mereka sudah kehilangan arah tujuan yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan mereka, dan mereka kembali pada kehidupan lama mereka, maka apa yang selama ini mereka bisa andalkan, mereka bermimpi, mereka berharap, mereka berhayal, tatkala mereka kembali sebagai nelayan, maka segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan mereka dapat tercukupi. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan sepanjang malam hingga pada menjelang siang hari mereka sudah bekerja begitu keras, mereka sudah mengandalkan, mengeluarkan segala ilmu yang mereka miliki selama bertahun-tahun mengikuti perjalanan bersama kedua orang tuanya, tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang mereka peroleh, satu ekor pun mereka tidak dapati dari upaya yang mereka kerjakan dengan susah payah. Saudara-saudara kasih Tuhan, coba perhatikan kembali di ayat 5. Ini sangat memberikan konfirmasi tentang tatkala saudara dan saya hidup dalam kekecewaan dan saudara telah kehilangan arah tujuan, maka saudara tidak punya apa-apa, tidak memperoleh apa-apa. Dikatakan di ayat 5, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus tidak berbicara tentang ikan yang banyak. Yesus tidak berbicara tentang kebutuhan makan pada saat itu. Bicara lauk pauk, jawab mereka, tidak ada. Saudara-saudara, di suatu keadaan yang ironi, ini suatu keadaan yang patut menjadi sesuatu yang harus kita renungkan kembali. Kalau engkau masih mengizinkan kekecewaanmu menguasai kehidupanmu, membelenggu kehidupanmu, memenjarakan kehidupanmu. Firman Tuhan mengatakan untuk makan satu hari itu saja mereka tidak dapat apa-apa. Mereka tidak bisa melakukannya, mereka tidak memperolehnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini suatu kebenaran yang menjadi sebuah awasan bagi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu mari saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara. Buanglah kekecewaanmu, buanglah jauh-jauh apa yang membuat engkau kehilangan arah tujuanmu. Saudara-saudara, keahlian kita akan menjadi sia-sia. Kekayaan kita tidak menjadi berguna. Kepintaran kita tidak ada artinya. Kedudukan kita tidak punya pengaruh apa-apa. Kekuatan kita tidak dapat menolong tatkala saudara dan saya hidup di dalam kekecewaan.
Itu sebabnya, mari. Biarlah kebenaran firman Tuhan dari ayat 3 dan 5 ini akan membawa saudara sadar tentang apa yang selama ini saudara pelihara, selama ini saudara mengizinkan hal itu menguasai kehidupanmu. Dan akhirnya saudara dan saya, firman Tuhan sudah mengatakan, engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Engkau bisa pandai, engkau bisa memiliki kekayaan, engkau punya keahlian, engkau mungkin mengatakan aku pintar menguasai bidang ini dan sebagainya. Tetapi kalau hatimu kau terus dengan dikuasai dengan kekecewaan, maka upaya-upaya yang kau lakukan menjadi tidak ada artinya apa-apa. Engkau tidak akan memperoleh apa-apa alias sia-sia. Nah saudara, yang kedua yang kita bisa dapati, kebenaran firman Tuhan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan tentang kekecewaan kita. Yang kedua adalah hidup dalam kekecewaan tidak akan merasa kehadiran Tuhan. Dikatakan 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kristus. Ini ada sebuah keadaan yang sangat-sangat darurat. Ini keadaan yang sangat memprihatinkan sekali. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang kecewa adalah orang yang sudah mati rasanya. Orang yang mati rasa, ini bukan bicara tentang perasaan. Ini bukan bicara tentang apa yang kita bisa rasa kecap. Tetapi ini bicara tentang bagaimana roh kita bisa menangkap atau merasakan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, selama 3,5 tahun semestinya para murid memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja mereka mengenal tentang kepribadian Tuhan Yesus, tetapi juga mungkin dia bisa mengenal tentang fisik Tuhan Yesus dari kejauhan. Mereka bisa mengenali siapa yang ada di sana, di pantai yang pada saat itu sedang mengatakan kepada mereka, adakah lauk pauk, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi mereka tidak mengenali. Mereka tidak tahu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ini suatu keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan bagi saudara dan saya. Tatkala engkau menguasai kehidupan, kalau engkau mengizinkan kekecewaan itu menguasai kehidupanmu, ada banyak orang-orang yang ada di sampingmu dan mereka sedang asik menyembah dan merasakan kehadiran Tuhan. Ada orang-orang di sampingmu akan mengatakan Allah itu baik, tetapi engkau mengatakan Allah itu tidak mengasihi saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Allah begitu jauh, Allah tidak menolong saya. Allah tidak peduli kehidupan saudara kasih Tuhan. Mengapa engkau bisa berkata demikian? Karena engkau masih mengizinkan kekecewaan itu menguasai kehidupanmu. Oleh karenanya saudara-saudara, engkau tidak pernah merasakan zaman Tuhan. Engkau tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Engkau tidak pernah merasakan rencana Allah yang besar. Engkau tidak pernah merasakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di atas kehidupanmu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mengajak kepada saudara, biarlah saudara dan saya supaya mengangkat semua kekecewaan sehingga akhirnya kita merasakan begitu nyata kehadiran Tuhan di atas kehidupan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka hati. Sehingga setiap kita akan merasakan betul-betul kasih Tuhan yang luar biasa. Karena orang yang mengizinkan kekecewaan itu terus menguasai kehidupannya, maka hidupnya tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, Allah itu ada bersama dengan kita. Allah itu mengasihi saudara dan saya. Allah itu peduli atas kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang harus kita lakukan adalah kita harus kembali, kita harus bertobat dan dengarkan suara Tuhan. Untuk lepas dari kekecewaan, maka saudara dan saya harus mendengar dengaran suara Tuhan. Bertobat dan setelah itu dengaran suara Tuhan. Dikatakan di ayat 6, dikatakan firman Tuhan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lihatlah cara Tuhan memberkati mereka. Lihatlah Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka.
Saudara kasih Tuhan, saudara bisa membayangkan berapa banyak mereka sudah menebarkan jala itu di sebelah kanan. Bukan saja di sebelah kanan tetapi juga di sebelah kiri, di depan, di belakang. Murid-murid sudah mengerjakan menebar sekian banyak jala itu di berbagai bagian. Baik yang ada di kanan, baik yang di kiri, di depan, belakang. Bukan sekali, bukan 2 kali. Tetapi mungkin puluhan dan mungkin tidak terhitung lagi. Tetapi apa yang mereka upayakan dari malam hingga pada siang menjelang siang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara, tetapi pada waktu Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Pada saat mereka mau dengar-dengaran suara Tuhan, dan mereka menebarkan jala itu di sebelah kanan, maka firman Tuhan mengatakan apa? Mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Itu artinya apa saudara? Lihat, pertolongan Tuhan itu ada dekat dengan kita. Berkat Tuhan itu ada dekat dengan saudara dan saya. Pemulihan Tuhan itu ada di sekitar kita. Persoalannya adalah apakah kita mau datang, bertobat, mengakui kekecewaan kita dan dilepaskan segala kekecewaan itu. Lalu kita mau dengar-dengaran suara Tuhan. Dan pada waktu saudara dan saya bertobat, lalu saudara mengizinkan Tuhan untuk menjamah, memulihkan kehidupanmu, dan saudara mulai mendengar-dengar suara Tuhan, maka berkat itu akan dinyatakan di kehidupan saudara. Yang tadi saudara sudah berupaya sekian lama melakukan ini dan itu dan sebagainya, namun tidak membuahkan hasil. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, tatkala engkau membuka dirimu dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan, maka Tuhan membukakan tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat-berkat itu sebagaimana Allah memberkati setiap para murid. Dari kehidupan yang tidak memiliki lauk pauk untuk dimakan untuk malam hari itu, tetapi Allah tidak memberkati satu ikan, tetapi Allah memberkati begitu banyaknya hingga dikatakan tidak dapat menariknya lagi. Ini bicara tentang kelimpahan berkat yang luar biasa. Saudara-saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini kau sedang mengalami berupaya untuk keluargamu dipulihkan. Tetapi kau mengizinkan kekecewaan itu menguasai kehidupanmu. Kau tetap menaruh kebencian kepada orang lain. Kau masih tetap membenci suamimu. Kau masih tetap membenci istrimu. Kau masih membenci kepada orang tuamu, bahkan anak-anakmu. Dan selama itu juga upaya-upaya yang kau kerjakan tidak membuahkan apa-apa. Pemulihan itu semakin jauh, keluargamu semakin berantakan. Tetapi pada waktu kau mengizinkan dan kau berkata kepada Tuhan, Tuhan cabutlah kekecewaan, aku mengampuni mereka, aku mengasihi mereka. Dan pada waktu kau dengar suara Tuhan dan kau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka upaya-upaya yang dulu pernah kau lakukan dan tidak membuahkan hasil karena kau masih kecewa, tetapi pada waktu hatimu sudah diubahkan, hatimu sudah dipulihkan, maka keluargamu juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kau sedang sakit, mungkin kau sudah berulang kali berdoa, tetapi engkau masih menaruh kekecewaan kepada Tuhan. Mulutmu berdoa tetapi hatimu marah dengan Tuhan. Mulutmu kau berseru kepada Tuhan tetapi hatimu kecewa dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana doa kita bisa dijawab? Itu sebabnya hari ini mari angkat semua amarahmu, angkat semua kekecewaanmu, angkat segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bertobatlah hari ini juga dan dengarkanlah suara Tuhan. Sehingga akhirnya pada waktu engkau berseru kepada Tuhan, Allah yang ada di sana di surga mendengar suaramu, mendengarkan jeritanmu dan akhirnya mendatangkan pemulihan di atas kehidupanmu. Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu, Tuhan akan menolong kehidupanmu, Tuhan akan membuat mujizat di atas kehidupanmu. Itu sebabnya saudara-saudara kasih Tuhan, mari saya mengajak kepada kita akan mengangkat, menghancurkan setiap kekecewaan yang masih tersimpan di dalam hati ini. Sehingga akhirnya Tuhan siap untuk mengubah kehidupanmu, Tuhan siap untuk memulihkan kehidupanmu, Tuhan siap untuk memberkati kehidupanmu. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, mungkin kami adalah orang-orang yang sama seperti para murid yang saat ini sedang mengalami kehilangan arah tujuan oleh karena kami kecewa Tuhan.
kecewa dengan situasi keadaan yang saat ini sedang terjadi, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan orang-orang sekitar kami, kecewa dengan masa depan kami, kecewa dengan siapapun juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kekecewaan yang terus dipelihara membuat kami tidak mendapatkan apa-apa, memperoleh apa-apa. Kami akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Bahkan untuk hal-hal yang bicara tentang kebutuhan sehari-hari kami pun tidak dapat tercukupi. Dan itu terjadi di atas kehidupan para murid. Kami mohon ampuni kami Tuhan. Dan yang sangat-sangat memprihatinkan adalah tatkala kami tidak merasakan kehadiran-Mu. Engkau ada bersama kami, tapi kami merasa bahwa Engkau tidak hadir bersama kami. Engkau berjalan bersama kami, tapi kami merasa berjalan sendiri. Kami melihat orang-orang yang tertolong, kami melihat orang-orang yang menyatakan tentang kebaikan Tuhan, tetapi kami tidak pernah merasakan hal yang sama seperti itu. Padahal kami beribadah di tempat yang sama, kami ada di tinggal rumah yang sama, kami menyembah kepada Tuhan yang sama, kami berdoa di waktu yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Dan itu oleh karena kami sedang menaruh kekecewaan. Itu sebabnya kami mau angkat, kami minta ampun Tuhan. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami, sehingga kami betul-betul mengangkat seluruh semua kekecewaan yang selama ini tertanam di depan kami. Sehingga akhirnya hidup kami dipulihkan, diubahkan. Dan setelah itu kami mau dengar-dengaran sebagaimana yang dilakukan oleh para murid. Dan itu kami mau lakukan sekalipun mungkin sulit. Mungkin sekalipun mungkin kami berpikir bahwa itu sudah kami lakukan. Tetapi karena Engkau yang menyuruh kami akan kerjakan. Sekalipun itu sudah kami coba, itu sudah kami kerjakan berulang kali. Tetapi tidak membuahkan hasil. Tetapi karena Engkau yang berkata demikian, maka kami akan melakukannya. Karena kami percaya bahwa kalau Engkau yang mengatakannya, maka segala sesuatunya akan terjadi. Terima kasih buat pemulihan-Mu, terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat kesembuhan-Mu, terima kasih buat segala berkat-berkat Allah yang melimpah dari hasil pemulihan yang Tuhan kerjakan di atas kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah dan menjadikan kita berkat dimanapun kita berada. Dan menjadikan kekuatan baru dalam setiap kita menghadapi setiap pergumulan yang ada, dalam setiap permasalahan yang ada, dan kita menjadi pemenang. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan pengumuman. Dan untuk setiap kita yang rindu untuk memberikan yang terbaik, persembahan kepada Tuhan, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Jadi untuk sementara waktu kita persembahan ini untuk ditransfer langsung ke nomor rekening yang gereja di tempat ini. Oke, itu saja pengumumannya dan pemberitahuan tentang persembahan. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dan menutup doa dari ibadah ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana kemarin hari Sabtu kami Gereja Tuhan di tempat ini melakukan peduli kasih kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mewakili jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam membantu peduli kasih yang sudah kita salurkan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Saya yakin bahwa apa yang kita sudah tabur itu tidak akan pernah sia-sia, dan doakan buat mereka supaya mereka disentuh oleh Tuhan, sehingga kasih Tuhan akan dirasakan oleh setiap kehidupan mereka. Mari saksikan sebelum kita akan mengakhirinya, biarlah Tuhan akan
mendorong dan memotivasi kita untuk terus menaruh kasih atau peduli kepada mereka yang memang membutuhkan. Siang Bapak Ibu, kita mau bagi-bagi makan siang buat para pemulung, tukang sampah, orang-orang yang bersama keluarga. Doakan yang akan pergi adalah 3 mobil pada siang hari. Doakan yang akan berbagi-bagi berkat hati buat orang-orang. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan semua apa yang sudah kita lakukan kemarin, dan sebentar kita akan mengakhirinya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami ucap syukur buat pimpinan Tuhan di tengah jalannya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan, kami boleh melihat tanda-tanda Tuhan sudah bekerja di tengah bangsa Indonesia. Setiap hari peningkatan orang-orang yang sembuh jauh lebih banyak daripada orang-orang yang meninggal. Ini menunjukkan ada harapan bagi bangsa Indonesia bahwa pemulihan virus COVID-19 akan tidak lama lagi akan berakhir. Kami percaya bahwa doa yang kami naikkan kepada Tuhan setiap hari, ada anak-anak-Mu yang punya hati buat Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa doa kami tidak sia-sia. Kami melihat ada banyak mereka pasien-pasien yang terinfeksi virus corona akhirnya disembuhkan oleh Tuhan melalui para tim medis yang sudah bekerja bersusah payah. Tetapi Tuhanlah yang menyatakan itu kepada mereka. Itu sebabnya kami segenap anak-anak-Mu tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus berdoa sampai pada akhirnya virus corona ini di tengah bangsa Indonesia dapat diatasi dan kami boleh menjadi bebas, merdeka dari ancaman wabah virus corona yang sudah kami jalani di dalam beberapa bulan ini Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, berkati pemerintahan bangsa Indonesia untuk terus berupaya, terus bergerak di dalam pimpinan Tuhan untuk mengatasi penyebaran virus corona. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan berkati juga anak-anak-Mu, sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, biarlah tangan Tuhan ada di atas kehidupan mereka. Jagai mereka seperti biji mata-Mu Tuhan. Berkati kesehatan mereka, lindungi mereka dalam setiap aktivitas apapun yang mereka lakukan sepanjang minggu ini. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dan kami akan menutupnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan menyatakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dengan demikian sekarang terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.